Dan kalau ditelusuri itu memang aku kan pernah sampai bayar orang IT ya. Jadi memang sampai itu di take down kompetitor. Jadi HP ku tak jual laku 300.000, itu buat beli 3 ekor. 30 juta bro, beli barang second bro. Sudah kena parasit, sudah Iya. buluk, kan sudah buluk ya. Ngomong-ngomong Ginan tuh yang ngasih mantan ya? Iya. Iya dah. Ini nama Gina itu dari mantan ini. Ekspor tuh ngambilnya berarti ya? Iya. Pernah ekspor nggak mas? Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Amerika pernah, Spanyol, China ini jenisnya banyak mas ya? banyak ratusan. Wah wes nggak usah disebutin ya? Ya, banyak ratusan silakan banget. googling ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Warweng Speak di akun YouTube dari Warweng Stick and Shake. Untuk stick lover yang setia memperhatikan, melihat orang-orang sukses yang selalu kita ajak ngobrol di Warweng Speak. Dan kali ini kalau di belakang sudah ada akuarium berarti kita ada di bengkel motor. Iya. Enggak lah, tempatnya ikan ya Mas Ikan. ya. Ada Mas siapa namanya? Ginan. Mas Ginan. Nama panjangnya Ginanjar, panggilannya Mas Gantang. Bisa Gantang, bisa Ginan. Gantang ini panggilan apa ya Mas? Nama lengkapnya Gantang Ginanjar. Oh, Gantang Ginanjar. Gantang Ginanjar. Ha. Harusnya bikin toko GG Aquastik. Wah, ada itu tapi. Oh, yang- ada apa? Iya. Tapi kita punya ini ada Ginan Aquatik, Aquatic, yap. Mas ya. Seorang mahasiswa yang pernah kuliah di Jogja, masih kuliah, udah lulus. Baru ya? lulus. UIN. Baru lulus. Yang Win. ngambil jurusan Hukum keluarga. hukum keluarga, tugasnya untuk menghukum keluarga ya. Tidak bisa diarahkan. Nah, dari hukum keluarga, Mas, Nggih. kok bisa nyasar ke sini? Ceritakan dulu dong, Mas. Oh, kalau aku pribadi. Profilnya sendiri, Oh, profilnya mahasiswa, ada Oh, iya. usaha gitu. Oke, Biar saya tahu. kalau nama sendiri Gantang Ginanjar, aslinya Batang. Oh, Batam. Batang. Jadi di sini dulu kuliah, baru selesai 1 tahun yang lalu, bulan November. Sekarang fokus jualan di sini. Kalau untuk hobi itu, mulainya memang dari kecil udah hobi kok ini. Kenapa kok langsung ke ikan, Mas? Emang suka ikan? Dari kecil, Apa? Ikannya yang waktu lohan, kecil? Wuh, lohan, cupang, macem-macem. Lohan dulu. tuh yang batu SNI itu ya? Ya, kalau Lempung bapak kan gitu ya? memang basicnya penghobi bapakku. Oh, memang penghobi ikan. Berarti Nggak- punya nggak banyak. cuma ikan, semua makhluk hidup, tanaman juga. Jadi memang hidup. ada. Apa? Babi ngingung kedua enggak ya? Enggak, Itu bukan makhluk hidup ya? Enggak, tapi ada itu di rumah. Wadah. Akhirnya berarti Mas Ginan ini kayak semacam ini ya, mendapat hobi yang sama dengan orang tua. Disupport banget lah. Disupport sama orang tua. banget. Lohan akhirnya waktu kecil Kecil loh. masih melihara ya, belum dulu. jualan ya. Nggih. Nah, terus mengawali suka sama jenis ikan cana. Sana. Nah, itu dari kapan? Kalau suka tuh dari 2018. Ini kan dulu mulai ngetrennya bener-bener naik 2018-an. Terus karena anak kos-kosan kan biasanya butuh sesuatu kan. Akhirnya aku piara ikan sana. Awalnya karena ya iseng-iseng aja. Ternyata kok semakin kesini tak lihat value-nya mantep banget nih sana nih. Pertama beli ikan cana yang jenis apa, Mas? Jenis dari Myanmar dulu. Ikan dari Myanmar tapi udah bisa di Bisa, ternak. bahasanya bisa. Oh, enggak bisa, bahasanya enggak bisa. Terus ikan Myanmar nih, Iya. ikan Indonesia aja susah ngomongnya. Itu dulu masih di harga 100 ribuan ukuran kecilnya itu. Iya, iya. 100 ribuan. Kenapa kok ngambil yang Myanmar? Bukannya Indonesia punya banyak? Dulu Ikan karena sana. pertama tahunnya kan kalau kita lihat ikan gabus lokal kan kayak nggak menarik ya. Kayak nggak ada coraknya, warnanya. Kalau lihat yang Myanmar kan ada warna birunya, corak kuningnya juga. Ikannya Tapi agresi. di Indonesia ada tuh Mas yang coraknya Ada, jenis lokal juga ada ternyata karena seiring berjalannya waktu. belum tahu dulu. Nggih, Ya. jenis lokal makin keangkat juga. Oke, beli yang Myanmar. Beli satu, Beli 3. ketiga. Seneng tok ini ya? Nggih, seneng toh. Terus lanjut. Akhirnya karena seneng punya banyak kok makin lama makin banyak akhirnya ya Beli terus, beli terus. awalnya dulu kebutuhan buat bayar utang sebenarnya aku. Luar biasa. Bukan berarti teman-teman harus punya utang loh ya. Iya, enggak. Iya, ini Dulu kan, perjalanannya Mas Ginan. Dulu masih kuliah tuh HP-nya rusak, akhirnya kan ngutang dulu buat beli HP. Iya. Itu modal awalnya sebetulnya buat jualan tuh dari Utang. uang. Jadi HP ku tak jual laku 300.000, itu buat beli 3 ekor. 300.000 itu sampai sekarang masih. Kalau Pak Jody yang punya warung stick and shake ini modalnya motor. Dijual berapa? 10 juta. 7 juta. Sama bagi modal jual. Terus 300.000 itu. 3. Terus kan dulu mulai jualan, tapi
pas kita jualan itu ternyata udah banyak orang yang jualan juga yang dia basicnya udah punya omset banyak, udah besar gitu kan. Kalau ngelihat kayak gitu, waduh, kayaknya kita nggak bakalan bisa bersaing. Overthinking ya. Akhirnya karena aku juga dulu suka foto dan videografer sama pokoknya gitulah fotografi. Di fotografi akhirnya kita coba ngangkat ikan ini ke media sosial. Online. Ya. Karena dulu di Instagram itu sama sekali belum ada yang jualan. Kalaupun ada fotonya pun hanya di foto asal-asalan. Ya, foto pakai HP biasa, video biasa. Akhirnya dijual celana bekas digoreng ngono kayak. Nggak ada, malah kata-kata dijualnya dulu nggak ada. Nggak ada. Karena nggak boleh. Karena mungkin orang kan mindsetnya Instagram masa buat jualan. Kalau dulu kan ya, mindsetnya di paling buat gaya-gayaan. Paling di Facebook. Kalau Instagram buat di Facebook ya. Akhirnya kita coba angkat dulu. Jadi memang pertama kali yang fokus di Instagram mungkin kita sih dulu. Ya, 2018 ya, 2019. Sampai 2020 tuh baru berapa bulan nyampe di follower tuh udah 60.000. Wow. Baru beberapa bulan 60.000. Pertama kali jual apa yang dijual, Mas? Celana yang apa? Yang tak beli itu dulu 300 itu tak jual buat diputer lagi. Tak jual aku berapa? Dulu 400-an kayaknya udah makin besar itu. Satu? Iya, satu ekornya. Berarti 1.200 ya? Karena yang dua loncat. Karena dulu kan belum tahu, masih error ya, masih belum bisa, akhirnya ya pasti ada kerugian. Jadi resiko ikan-ikan ini bisa loncat ya? Bisa. Makanya di Ginan Aquatic ini ada tutupnya. Semua memang wajib ditutup untuk ikan jenis ini. Iya betul. Pengamanannya itu ya? Iya. Kayak dari itu muter-muter terus? Muter terus, akhirnya fokus buat dikembangin terus. Di Jogja itu masih kuliah ya? Masih kuliah di kos-kosan kecil sampai disuruh pindah sama bu kosnya. Karena kan dulu makin banyak akuariumnya, akhirnya kan listrik kan nambah. Listrik aku padahal udah bayar nambah, tapi tetap disuruh pindah. Pindah di mana, Mas? Dulu pindahnya di Blok O itu. Pinggir jalan. Situ. Tapi di dalam juga. Ngekos juga, Mas? Kontrak. Iya. Lebih leluasa ya? Iya, lebih besar juga tempatnya. Sudah ada pakai nama Ginan Aquatic? Brandnya udah. Kok enak sih, Mas, perjalanannya? Nggak ada ini po, halang rintangnya, nggak ada jatuh bangun. Ada. Ceritakan dong. Orang-orang cuma sukses doang. Iya. Kan? Kalau untuk jenis ini mulai usaha, wah orang sukses Mas Ginan ngapusi. Nah, susahnya ceritakan dulu. Susahnya itu kalau jenis ini ya pasti pas jenis ikan kayak gini kan rawan di cuaca. Pas cuacanya ekstrim. Termasuk ikan yang walaupun di akuarium, iya tetap berpengaruh sama cuaca. Padahal itu kan ikan paling kuat, Mas ya? Iya, termasuk yang kuat. Ikan-ikan. Pokoknya pas bulan awal-awal Januari, kalau setiap awal tahun pasti kan sering hujan gitu. Ini ya, suhunya air naik turun. Suhu naik turun, terus air yang baru pun kalau dari sumur kan kadar asamnya tinggi. Kalau udah ini air hujan kan, itu nggak bagus buat ikan. Jadi bisa per bulannya tuh bisa sampai puluhan juta ininya kerugiannya. Tuh. Omsetnya 5 juta, rugi 10 juta, tombol 5 juta bro, yakin mau buka. Kalau Mas Ginan wes terbukti ya, berapa tahun jadi? 2018, 2019, baru 3 tahun loh Mas? Iya 3 tahun. Jalan 3 tahun jalan? Iya 3 tahun. Oke, itu kerugian itu, apalagi ini Mas? Banyak juga pesaing yang kayak gini kan, banyak yang nggak sehat ya mainnya. Apa contohnya? Contohnya ya itu akun. Wah, mabuk-mabukan. Akun tuh banyak yang bodong. Di take down. Tapi kan take down kan berdasarkan ini kan aduan. Report itu ada yang pernah take down berkali-kali. Dan kalau ditelusuri itu memang aku kan pernah sampai bayar orang IT ya. Jadi memang sampai itu di take down kompetitor, memang diambil alih akunnya. Karena dia juara di sosial media. Itu. Makanya serangnya sosial media juga. Dan Ginan Aquatic ini penjualan terbanyaknya memang online Mas ya? Online, 90% online. Nah kalau di marketplace-nya dijegal ya, omsetnya turun banyak. Tuh, yang kedua, ada lagi yang ketiga. Paling beratnya di situ sih aku juga itu. Mati-mati gitu. Nah itu, kalau di sini juga banyak yang mati. Kadang, kalau kan kita barang impor kan kita nggak tahu kesehatannya. Jadi kayak gambling gitu kan, kita nggak tahu dia ikan itu bakalan survive atau enggak. Jual barang impor, memang spesialis impor. Mayoritas ini ikan-ikan impor. Mayoritas impor. Yang lokal ada? Ada, paling 20%-nya lokal. Misalnya ikan jenis impor. Nah Mas, kan aku nggak tahu cana toh. Aku kan kalau ikan kan sukanya pelihara ikan hiu. Kan hiu beneran? Enggak lah. Cana ini jenisnya banyak Mas ya? Banyak ratusan.
Wah, wes nggak usah disebutin ya. Ya, banyak Ratusan silakan banget. googling ya. Iya, banyak banget. Nah, jenis-jenis untuk grade tertinggi. Kalau tertinggi sih ini, jenis ini. Nah, ini jenis paling tertinggi Cana Barca. Oh, Cana Baka. Cana Barca. Cana Baka. Barca. Oh, Barca. Yang Yang Cana- ini bajunya ada. Yang MU nggak ada? Nggak ada. Aku fans MU. Masih? Tobat, Mas. Banyak. Aku masih nonton kok Oh kemarin. iya. Namanya juga ini Mas yo, Kecintaan. tim kecintaan ya, mau kalah menang tetap disupport ya. Tetap. Tapi masih mau ganti yang lain juga, Mas. Oh enggak. Ini ya namanya adalah Cana Barca. Cana Barca. Ini dia rate harganya di 1 juta per sentimeternya. Jadi 1 cm 1 juta. Kalau udah punya mental kayak gini, udah bagus, ikan mulus, itu bisa di atas 1 juta per sentinya. Mulusnya dari mana, Mas Ong ini? Kan kalau ikan ini kan biasanya impor pasti banyak luka, Om. Karena waktu packingan atau waktu ngambil Mungkin dari tangkapan alamnya kan, dia kan tangkapan alam. kita termasuk mulus. Ini bagus sudah. Udah 1 tahun soalnya yang ini. Di sini. 1 tahun. Belinya berapa, Mas? Dulu belinya hampir 30. Hampir 30 juta ini. 30 juta cuma buat beli cana. Tapi pengusaha ya? Iya nggak kan apa-apa ya. jualannya di sini. Jualannya. Aku tak mau tuku Ereking, Mas. Oh, sama aku juga pengen ya. Oh, belum punya Ereking loh? Belum. Saking fokusnya untuk jualan ya, yang penting duitnya muter ya. Jualan mayoritas adalah impor. Kenapa Mas harus impor? Karena untuk Keuntungannya? jenis cana ini lebih ini sih menarik di visualnya tuh jenis impor. Iya. Oh, jenis impor karena jenisnya banyak, macam-macam dan menarik, lebih menarik dari coraknya. Agresivitas ikan yang dari sana lebih mantep. Kenapa ya? Nggak tahu ya, mungkin sifatnya kan kalau orang Indonesia kan ramah ya. Kalau orang sana mungkin cenderung lebih Atau suka di ini. Indonesia ikan-ikan kita banyak SJW-nya? Oh, enggak sih. Oh iya, jadi memang atau mungkin karena di Indonesia itu banyak dipancingi, Mas. Jadi kan itu stres, Kalau menakut. di sana juga sebetulnya hasil sama? pancingan. Bisa yang apa ikan-ikan impor ini tuh di sananya juga pancingan. Ini pancingan juga. bukan? Nggak Bukan tahu ya? sih kalau ini. Tapi yang jelas kondisinya waktu di sini dia sehat. Datang dulu parah, ini udah hampir mati. Pernah hampir mati datang itu karena ternyata ada parasit. Kalau parasit kan kita nggak tahu awal mulanya kecil bisa jadi besar kan kita nggak tahu. Bisa dikeluarin parasitnya. Parasitnya di rahang dulu sampai bolong. Tapi Kelihatan? nutup, besar. 30 juta bro, beli barang second bro. Sudah kena parasit, sudah Iya. buluk, masih udah buluk ya. Dulu aku komplain sama importirnya, kan ada importirnya. Ini gimana? Di mana? ini? Importirnya Jakarta. Oh yang tanggung jawabnya importernya ya, bukan yang dari India bukan. ya? Pihak India tuh, itu Kayaknya masalahnya. kalau India kan bingung berantemnya. Enggak, kalau sana pasti lepas tangan. Ini iwak kayak ngopo iki. Nah, kalau ini importirnya di Oh, Jakartanya. waktu komplain gimana? Nah ini juga ingat ya, jadi importer ikan, jadi apa namanya penjual cana itu nggak gampang karena dia mendapat ikan yang nggak bagus, dia pun komplain. Tapi komplain ditanggapin nggak? Waktu itu ditanggapi. Terus ada ganti ruginya nggak? Enggak, waktu itu kalau ikan itu nggak survive, nanti pasti diganti full Ikan? ikannya. Enggak, uangnya. Dibalikin uangnya. Ya. Jadi masih ada solusinya Mas ya. masih. Tapi ini karena ikannya masih hidup, survive, Aman. Nggak Ini mau- malah mau dibeli lagi sama importirnya. gitu ya. Iya, mau dibeli balik. Manusia kayak gitu ya. Mau dibeli balik. Pas nggak bagus dibuang, Iya. begitu sempurna di Bali. Kayak mantan Kayak Mas gitu, ya. heeh. Kayak mantan ya. Parah sih. Aku Ngomong-ngomong malah mantan lah. tapi nggak balikan. Iya. Ngomong-ngomong Ginan tuh yang ngasih mantan ya. Iya. Iya Ini dong. nama Gina tuh dari mantan ini. Sekarang punya pacar nggak? Udah nikah aku. Bu? Kapan nikahnya? 2 minggu yang lalu. Tahu kalau namanya dari pemberian mantan? Tahu, Bu? tahu. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Masa lalu. Ya kan kita Nggak menatap. tahu aja kalau di belakang dia nyuek-nyuek lambi. Oh, enggak. Tapi alhamdulillah namanya berkah kok. Berarti termasuk ditinggal mantan itu yang punya banyak manfaat ya. Nggak meninggalkan luka, Iya, tapi meninggalkan nama. Nama itu ngaruh loh Mas. yang namanya Nggak tahu berkah ya entah kenapa nama itu kayak ngaruh ya. Coba kalau kita ganti tadi misalkan Gantang akuatik Oh. gitu kan kayak nggak menarik ya. karena belum terbiasa. Iya. Awalnya ini kan juga Ginan nggak terbiasa. Aneh sih, ya, Branding nama itu memang harus dibiasakan. Iya, betul. Biar orang dengar biasa. Tapi pun kalau dibiasakan kalau itu nggak enak didengar ya nggak enak Mas. Ginan Ini enak kok pengucapannya tuh. Kenapa? Gitu. Ginan akuatik gitu. Lebih enak Ginan kamu gitu. yang ngucapin atau mantanmu yang ngucapin? Aku sih. Atau istrinya yang ngucapin? Ginan! Rene! Start duet! Iya. Kemudian mantan. Terus apa? Lebih ke ini banyak yang anu ya. Banyak yang impor ya. Impor, ya. Karena apa? Keuntungannya lebih banyak atau gimana? Harga jualnya lebih tinggi sih. Oke, Kalau jenis-jenis impor juga.
Tapi kan nggak mudah jual impor ya. Iya sih, tapi kan kalau sekarang udah familiar kan, jenis-jenis ini udah banyak dikenal. Kalau dulu awalnya memang sama orang-orang lokal pasti kan ngeliatnya ini juga kayak gabus biasa. Iwak kutuk. Iwak kutuk. Tapi semakin kesini kan orang-orang akhirnya tahu. Karena hobi, orang kalau hobi kan fokusnya lebih detail. Lebih mendalam ya. Jual ikan cana impor. Ginan Aquatic sebulan mampu jual berapa ikan kuantitasnya? Ribuan sih. Kalau pas yang seharga 30 juta ini kalau ini enggak, kalau ini biasanya paling tak hitung keuntungannya soal 30 juta yang saya tolong miliar. Enggak. Kalau yang besar-besar yang jenis ini enggak, paling sebulan itu belum tentu kan kalau jenis kayak gini. Yang paling eksklusif sering laku, Mas. Kalau di sini ada jenisnya mayoritas Stewarti sama Auranti. Stewarti sama Auranti itu jenis dari India, dua jenis India. Stewarti. Kumar nggak ada kumar, jenis kumar atau nggak ada. Adanya Pratap Sing gitu nggak ada ya? Bahasanya memang Stewarti dulu juga asing kan, tapi kan kalau makin lama kita tahu sih. Sama kalau jenis ini kan ada Stewarti, kalau di Indonesia bilangnya Warti. Kalau Auranti bilangnya Ranti. Oh iya, ada Auranti. Iya, itu nama ilmiahnya. Red Sampit itu Indonesia ya? Itu Sampit. Kalimantan. Sampit Kalimantan. Oke. Yang paling mayoritas di ribuan ikan tuh yang mana? Itu dua jenis itu. Harga berapa nih? Sama Stewarti rate-nya dari mulai yang paling murah mungkin 50 ribuan ya. Sampai di kalau Auranti itu kisaran yang bahan tuh 600 ribuan. Masih bahan? 600 ribuan. Kosongan ya? Bahan bagus. Bahan yang berkualitas. Oke. Ikan aja ada bahannya lah. Iya, masih berarti ikan baru datang gitu loh, maksudnya baru impor. Karena butuh butuh dipelihara dengan baik. Untuk menaikkan mental, warna, vitamin, makannya. Karena setahu dulu kalau ada ikan kana cuma kasih ketepeng rampung. Nah, itu jenis lokal. Karena perawatannya beda-beda. Ini jenis-jenis kayak gini. Dikasih daun ketepeng nggak bisa? Bisa, cuman nggak ngefek malah sebetulnya. Kecuali kalau dia kondisinya lagi sakit. Itu dikasih ketapang bisa. Kalau untuk jenis fresh water kayak gini, bagusnya ya air jernih. Nah, ini fresh water. Setahu aku, Mas, yang tahu aja ya, nggak detail, ikan cana itu nggak perlu dipelihara menggunakan aerator. Ya, nggak perlu ya? Iya. Ini kenapa semua pakai aerator? Sebetulnya nggak. Apa biar kelihatan pedagang? Enggak. Enggak. Bukannya nggak perlu sebetulnya. Sebenarnya bisa nggak pakai aerator. Yes. Bisa. Tapi lebih bagusnya kalau suplai oksigen itu selalu tercukupin. Terus kalau ada arus seperti ini, pertumbuhan ikan lebih maksimal, ikan lebih cepat gede dan postur tubuhnya lebih bagus. Banyak efeknya dari filtrasi ini. Jadi ini ya memang pada habitat aslinya memang ikan tuh butuh air yang ngalir, Mas ya. Pasti butuh pergantian air. Iya, tetap akan lebih maksimal perawatannya dan hasilnya yang ada. Buktinya ini selama setahun waktu datang dengan kondisi yang jelek, paling bisa dibilang tinggal 30% lagi nyawanya, Mas. Mungkin iya, karena pernah loncat sampai mau mati juga. Ini ultraman tit gitu ya. Aku juga udah deg-degan kan. 30 piye ngomongnya bojoku 30. Iya. Akhirnya ini, dan ini laku berapa, Mas? 40. Jadi sama akuarium sama settingannya ini 45-an nanti totalnya. Sudah di DP, tinggal pelunasan. Untuk 15 juta, Bro. Kesabaran membawa berkah, Bro. Oh, settingan gini, Mas, tapi nggak sama akuariumnya? Enggak sama akuarium. Ini diambil. Iya, kayunya, tanamannya, sama ikan-ikan kecil. Tanamannya tanaman asli, Mas? Asli nih. Semi aquascape ya? Iya, ini aquascape kan, ini kan bias kan. Aquascape. Ini tanaman kan kayak gini masih di harga 80-100 ribuan. Bisa. Nah, ternyata karena kabarnya ini nggak cuma jualan ikan ya. Dia jualan apa namanya? Perlengkapan kebutuhan ikan, akuarium, kemudian kayu. Yang paling juara di Ginan Aquatic ini adalah dia punya pelet yang asli buatan Ginan yang menjuarai di marketplace. Nomor 2 di marketplace. Buatan sendiri, Mas. Iya, sebetulnya nomor 1 sebetulnya. Nomor 1 malah. Karena kemarin baru ke band kan tokonya yang lama. Jadi akhirnya bikin baru tapi langsung cepet 2 bulan tuh langsung tingkat 2 lagi. Ke band itu karena kenapa? Ada yang laporin juga. Sama orang sini tadi. Karena kan banyak ya yang jualan di marketplace itu tuh banyak. Tapi yang di band itu yang tokonya yang besar-besar tok. Kalau yang followernya dikit, yang penjualannya dikit tuh nggak pada diserang. Yang diserang yang besar-besar tok. Berarti nomor 1 ya? Kalau harusnya dulu nomor 1. Karena 3 bulan yang lalu nomor 1. Ada peristiwa tidak mengenakan, jadi dia nomor 2. Teknis ya. Hanya soal teknis ya. Tapi soal kualitas bisa dibuktikan dengan hanya berapa bulan dia balikin akun lagi. Nomor 2 langsung. Nomor 2. Ini
Bedanya apa mas, pelet ini sama pelet-pelet yang di lain mas? Kalau ini kan memang difokuskan buat cana ya. Terus kalau dosisnya, dosis pewarna, kalau di pelet itu kan dia ada kayak vitamin, terus pewarna buat mensuplai ini kan buat stimulus sisik. Oh, oke. Jadi kalau ini dosisnya tinggi dan kita berani pakai pakan apa namanya, komposisi bahan hidupnya itu banyak. Kayak udang kan harganya lumayan ya. Jadi komposisi udangnya juga tinggi. Harganya berapa mas? Kalau pelet itu dari kalau yang ukuran segini mulai dari 40 ribuan. 40.000 untuk yang kecil-kecil ya berarti ya? Iya, 40.000. Kita kalau punya ini macam-macam. Buat yang gede, wah dimakan sak aja. Kalau yang besar, ini kita punya yang khusus. Ini yang baru yang buat untuk jenis barca ini. Segini? Dia modelnya yang panjang-panjang. Okay. Ini jadi ikan mudah untuk makannya. Kalau kecilan kan dia biasanya makan terus keluar insang. Jadi lewat tok ya? Lewat, karena dia nggak mendeteksi itu makanan. Kalau ini kan ada rasanya dia di gigit. Kayak makan aroma manis ya, dimut hilang. Hilang, iya. Ini teman-teman, ini pernah menjuarai penjualan pelet khusus sana. Ya, tertinggi di semua jenis semua ikan di kategori pelet. Untuk sekarang yang nomor satunya tuh kalau nggak salah pelet lele. Pelet lawan jenis. Wow. Itu kok kayak ya, itu kok kayak mas ya. Ini jangan. Semua jenis pelet. Misalkan diskus pun bisa. Sebetulnya bisa aja. Cuma tergantung dia butuh gizi apa mas ya. Iya. 40.000. Komposisinya kan biasanya disesuaikan. Terus selain itu penik yang lain juga jualan kayu. Kayunya ini bisa. contohnya nih contoh kayu contoh yang garing-garing. Yang kecil ini untuk settingan tank kecil ini seperti ini. 45.000 loh bro. Ya. Aku dulu tak kasih kayu manis loh mas. Wah malah kena diabetes. Aku pernah pakai kayu pete. Bisa. Bau. Tapi serius itu kayu pete itu bisa kan, ada akarnya. Tapi bau, akuariumnya bau. Baunya buat pete? Ya bau, kayak bau aroma pete gitu. Keren loh berarti ya. Iya, ikannya tinggal dikasih seng-oseng. Ini 40 yang segede ini sampai 1,5 mas. Tapi kalau paketan lebih murah ya? Iya biasanya kalau pesan paketan ini. Iya 1 bal biasanya kayak thrifting gitu kan modelnya. Bal-balan. 1 bal itu mulai kisaran 3 jutaan biasanya kalau yang kecil. Jadi karena dia fokusnya di ikan, akhirnya dia juga harus mengembangkan usaha ini. Berarti setelah ikan, berarti kebutuhan ikan itu apa? Akuarium jual, kemudian perlengkapan, aerator macam-macam. Udah kayak standarnya toko-toko ikan lah. Ya. Cuman memang spesialis untuk cana mas. Cana. Mas, sebagai seorang pengusaha kan mesti mengalami naik turun. Pernah ada di titik rendah nggak mas? Benar-benar frustasi, pengen berhenti. Ya itu pas awal-awal. Diputus sama Ginan? Enggak, itu mas sebelumnya kok, sebelum aku merintis ini. Sebelum merintis itu, iya bagus ya. Aku juga punya nama panggilan mas sama pacarku dulu. Dulu siapa itu? Tak bosan. Titik rendahnya apa mas? Ya itu pas awal-awal mulai ada ini kan musim hujan itu. Pas awal-awal kan aku dulu masih belum bisa menghandle semuanya sendiri. Jadi kerugiannya ya banyak banget sampai pengen berhenti dulu tuh. Kerugian terbanyak berapa mas? Dalam sebulan ya? Dalam sebulan ya? Ya itu puluhan juta lah. Dalam 3 bulan itu berturut-turut. Wah, disikat terus ya? Disikat. Karena kan musim hujan kan dulu kan ini banget kan. Hujannya kayak nggak berhenti-berhenti, tapi nanti pas siangnya panas. Ya. Malam ini. Terus pas itu aku COVID juga. Itu ada lagunya ibaratnya sumendung awan aku kudanan sasi ngarep rugi puluhan juta. Dan itu karyawan nggak ada yang tahu kan. Kena COVID juga. Pas COVID aku 2021 Delta. Awal Delta itu memang paling tinggi, maksudnya paling parahnya. Pasti karena belum vaksin juga, banyak belum vaksin. Iya, aku belum vaksin dulu. Itu parah, aku sekitar 2 mingguan. Gimana ya? Rugi puluhan juta tiap bulan COVID. Kan nggak bisa mantau dong. Itu karena nggak bisa mantau itu sih. Jadi parah banget. Yang bikin Mas Ginan bangkit apa Mas? Dulu sempet itu kan mau berhenti itu, tapi sama calon istriku itu loh. Akhirnya kan istri sekarang ya? Iya sekarang istri. Sekarang istri ya udah disupport terus, dibantu terus. Mas, ya. Bisa mas, nikahi aku tuh nggak cuma modal cinta loh mas. Aku butuh skincare, sekian juta. Iya. Tapi harus digituin mas, laki-laki mau dikasih motivasi untuk bekerja keras. Bangkit pelan-pelan. Dibantu lah sama mulai dia. Untung di bulan yang keempat, setelah rugi 3 bulan balik lagi. Ya tetap dulu nggak ada pegangan sama sekali Om Dan. Pernah berapa tabungannya paling sedikit mas? Enggak, ya minus itu awal-awalnya sih Om. Utang, nggak punya utang? Utangnya nggak banyak, cuman ada lah.
Waktu itu. Heeh. Oke. Kan kalau kayak gini kan kadang kita juga ngambil barang kan sama supplier, jadi sistemnya titip kan Om. Oh, Jadi titip barangnya jual. habis, tapi kita nggak ada pemasukan sama sekali. Karena kita masih nitipin barang ya. Jadi Nggak bisa muter duit. jadi nggak ada yang buat diputar gitu kan. Ya, kayak Itu gitu. paling rendah di hidupnya Mas kan. Tahun Mas lalu Gina. lah, Tahun lalu. Iya. Setahun tapi Oh ketipu, kalau di online juga banyak dulu. kalau ketipu itu kayaknya kok. Salah satu ciri orang sukses mesti ketipu. Ketipu Tapi nek kok. ketipu terus nggak sukses jadi bodoh. Iya, dulu awal-awalnya Iya. iya. Karena kalau kita belajar dari ditipu, kita kan punya sesuatu. Tapi nek ketipu terus, itu jadi iya. memang hobi Nggak ketipu. bisa belajar namanya kalau gitu ya. Ketipunya gimana? Kalau ketipu itu aku Di prank. kan online ya Om, karena online. Jadi biasanya kan modusnya di Udah transfer. itu. Kirim rekening Eh. yang kamu nggak tahu kalau itu editan. Iya. Ah iya. Jadi udah transfer sekitar 10 jutaan kan itu Om. Oh, 10 juta. 10 jutaan. Aku nanya, kok banyak banget Om ini transfernya? Oh, sisa udah. Oh lah itu memang berapa totalnya? Cuma 4 juta Om. Ya udah sisanya transfer dulu aja, nanti ikannya dikirim. Jadi udah ketipu aku transfer balik 6 juta. 6 jutaan itu, ikannya senilai 4 juta tak kirim. Ya total 10 juta. bener. Ya habis itu. Ya. Kadang-kadang itu hati-hati Tapi teman-teman. 2 kali Om. Mm. 2 kali. Sama orang yang sama. Tapi dia beda nomor. Aku mau ngomong bodoh lah enak Enggak, sebelahku. dia sindikat Om. Jadi punya Ya. beda nomor. Dia beda nomor. Tapi sampai pas ditelepon tuh, oh akhirnya tahu juga kamu kalau Enggak, ini. kadang-kadang itu apa namanya kondisi pas kita chattingan tuh kondisi kita lagi nggak fokus bisa. Iya, nggak Jadi, fokus, nggak fokus. Padahal memang ketipu itu minimal harus 2 kali. Tapi Iya. 2 kali tuh kok aku 2 kali. Mas temanku tuh 5 kali mas. Oh, Tapi tetap usahanya jalan. nggih. Kok dan 5 kali tuh memang beda-beda orang itu modusnya hampir sama. Maksudnya kebodohannya itu lebih ke nggak fokus. Iya, nggak Nah, fokus sampai sih. lagi banyak pesanan tiba-tiba ada masuk kan nah, gitu. kan. Jadi kita nggak ngecek. Lebih ke lengah ya, bukan Iya, bodoh, lengah. lengah. Apalagi ditipu sama satu orang yang sama. Cuman Yang kedua berapa sindikat. juta? Di separuhnya, sekitar separuhnya 5-6 juta. Lihat nomornya Mas Gina tuh. Apa tipu yang ketiga. Nah itu memang ternyata ada sindikatnya. Karena dulu kan ada temanku juga, itu di suatu daerah di Pulau Sumatera lah itu. Itu tuh memang sindikat. Ya, ya. Memang sindikat. Memang solusinya. Solusinya ya kalau solusinya sih ya harus selalu cek saldo, bener-bener mutasinya ada enggak sih gitu. Ya. Apalagi Zaman- nominal besar gitu. Zaman teknologi ya. Iya. Maksudnya ada m-banking juga, Iya. gampang ada mutasinya berapa. Nggak usah pokoknya kalau dikirim cuman apa namanya? Modal foto, kemudian foto orangnya, foto KTP itu aja bisa diedit. Editan. Dan editannya rapi sekarang kan Nah, orang-orang. karena beberapa waktu lalu tuh ada orang ketipu, dia kenalan di ini Mas, di akun ngedit Oh. sama dia, terus aku punya job buat kamu bisa pengadaan kartu isi pulsa Oh iya, pulsa. 100.000, no, kayak nanti kita bayarnya 116, no, kayak kamu pakai modal kamu dulu 100 berapa 40 isi ulang berarti 100 kali 40 patang gitu. Banyak Iya, iya. lah kayak gitu banyak. Modusnya Memang pulsa. karena dia ngirim KTP tapi KTP editan dan orang tuh nggak fokus karena memang yang waktu chatting waktu lagi kerja atau Iya. waktu lagi nggak santai Iya, gitu. biasanya kayak gitu memang. Iya. Kalau kita pas Harbolnas itu kan bisa ratusan paket. Oh iya ding ada Harbolnas tuh ya sama angka kembar tuh ya. Iya. Sekian tanggal sekian Iya. 11. Ya kalau di Shopee yang lama itu dulu kalau pas Harbolnas bisa sampai dalam 2 hari itu 600 paket. Gitu. Makingnya gimana mas? Kita biasanya kalau pas Harbolnas biasanya minta tolong orang tambahan, Nggak kalau gini jasa packing lagi. making ikan cana ini untuk dikirim ke luar yang notabene perjalanan jauh itu gampang ya. Gampang karena dia nggak butuh banyak, yang nggak harus pakai oksigen murni. Dia bisa survive asalkan nggak kena suhu yang terlalu panas. Oke. Aman. 2 minggu bisa buat Om. 2 minggu nyampe? 2 minggu. Di plastik sok iso? Iya. Stres nggak? Ya stres pasti. Kalau dimasukin plastik kan pasti stres, tapi untuk survive-nya dia survive. Ke Nah, Aceh apalagi bisa. ikan-ikan impor ini tidak sekuat ikan-ikan lokal, betul? Atau sama aja? Sama sebenarnya asalkan dia kondisinya fit buat dikirim aman. Resiko kita beli ikan impor sakit. Sakit. Nah, itu ada penanganannya nggak mas? Ada, kita kalau untuk ikan-ikan impor sebelum kita jual pasti karantina dulu. Kita tempat karantina ada di belakang. Di swab dulu ya? Iya, kalau kita dicek dulu kan. Iya. Pakai
Iki swab. punya karena itu swab dia tuh karena punya penyakit yang kita nggak tahu Mas ya. Dari alam misalnya bawaan apa bisa. mungkin bakteri atau mungkin Bakteri, parasit. paling lama berapa bulan Untuk Karantina. mengkarantina ikan bisa 2-3 bulan. ini berapa Kalau ini kan dulu masa sakit beratnya tuh sekitar 2 bulanan. wih Tapi survive Om. sabar Mas kudu Iya. sabar ya kudu dikasih pengertian Iya. karena orang sakit kan sok ngamuk Mas ngamukan ora pede Kalau didulang kecil-kecil angka. ini kan yang jenis auranti gitu, kan kita biasanya masuk udah ikan pilihan, tetap aja tuh walaupun dia kondisi fisiknya mulus, penyakitnya bisa dari dalam, dari pencernaan. karena stres gitu. Stres, terus kadang kan kalau di pengiriman dari sana impor itu dia pakai plastik yang isinya tuh bisa ratusan ekor. berantem Kondisi airnya kan jelek Om. Itu bisa jadi penyakit di pencernaan juga. Iya. Karena pernah beberapa aku nonton acara kontes ikan tuh airnya pun diambil dari air mineral. Iya betul. Air galonan itu loh. Air galon RRO. Heeh, betul-betul. Karena buat jaga-jaga kalau airnya jelek. Iya. Apalagi ikan-ikan yang harganya mahal. Iya pasti. Ikan cana termahal yang pernah Mas Ginan ketahui di Indonesia dulu. Kalau di Indonesia yang ratusan juta ada Om. Ada. Ada. Berapa? Tergantung sih. Itu kan kalau ikan jenis ini ya kita kan hobi ya Om. Hobi kan nggak bisa dipatok Om harganya. Hobi itu nggak ada ininya. Iya, nggak ada patokannya. Ya, harganya bebas Mas. Tapi kutok itu cana ya. Iya, kutuk itu sana. Kita Mas sama Kalau jenisnya. kutuk itu kan bahasa lokalnya. Lokal. Tapi dia gabus. punya nama ilmiah. Apa? Striata namanya. Cana striata, ada cana limbata, itu bahasa ilmiahnya. Karena limbata tuh nggak ngomong ya. Nggak ngomong. Nggak ada suara kok. Iya nggak ada suaranya. Pengusaha ya, senang nih. sekali. Tapi karena menurutku tuh ikan itu binatang itu merupakan apa ya? Tombol hati. Tombol hati sih apa? Obat healing. Gitu Mas. Karena lagi stres tuh lihat ikan senang. Iya. Apalagi ikan yang memang jadi hobinya Iya. ya kan. Iya. Jadi Banyak yang naruh ikan kayak gini di kamar kok Om. apalagi mahasiswa zaman dulu. Iya, maksudnya di kamar kan. Karena kalau taruh di mau depan istirahat hilang gitu. Mas. Oh iya. Aku naruh ikan di depan hilang. Kalau sini ya di dalam semua. Oke. Jadi IG-nya ada di IG-nya Ginan Aquatic, semuanya Yes. pakai Ginan Aquatic, IG, TikTok, YouTube. jangan sampai tertipu oleh akun-akun bodong. Ya, Iya. Oke, terus paling jauh, ya. Oke. Tadi ngirim banyak sekali Mas, ribuan. Iya, kalau impor. lokal. Impor tuh ngambilnya berarti ya. ya. Pernah ekspor nggak Mas? Ekspor pernah, alhamdulillah pernah. Sering. Kalau untuk sekarang sudah terakhir ekspor berarti ya udah lama sih. Kalau Malaysia dulu Malaysia, Vietnam, terus Brunei Darussalam. Kalau yang Eropa sama Amerika ada juga, Amerika pernah, Spanyol. Paling jauh Spanyol itu. Spanyol sama Amerika jauh mana sih? Tergantung mau lewat mana dulu. Oh iya betul. Iya, kalau mau lewat apa namanya? Meguwo gitu. Agak jauh ya. Jauh. Jauh mana sih Spanyol Amerika? Jangan-jangan jauh, kesana aja belum pernah Mas. Iya. Paling jauh aja luar negeri Timur Leste. Makanya nggak tahu lah. Pokoknya itu ke Amerika Paling pernah, jauh ya? Spanyol Berapa pernah. hari Mas pengiriman kalau Amerika? Kalau di Indonesia kan 1 hari sampai ya? Oh malah lama Indonesia. Hah? Mm-mm, Itu loh Mas, Indonesia tuh kayak gitu loh. Iya. KTP aja lama loh. Ah, betul. Kalau nggak punya orang dalam lama. Terus itu berapa hari kalau di Kalau luar? ekspor itu lebih cepat karena jasanya itu memang proper untuk khusus pengiriman gitu kan, khusus pengiriman ekspor impor gitu. Jadi memang cepat. Jadi kalau sama-sama Asia paling 1-2 hari. Cepet loh. Apalagi Malaysia kan sehari pasti sampai. Nyampe. Pasti sampai. Pesawat ya, Oh, kargo pesawat kan pagi sampai malam toh. Spanyol itu yang waktu ekspor berapa hari? Itu 2 hari Om. Gila. Tapi kan ada proses masa karantina di Iya. perizinannya. Yang penting itu. barang kan nyampe dulu ke negara Spanyol. Iya. Nah, cuma kan ada karantina, Oh. ada syarat-syarat untuk ngambil dokumen-dokumen. Nah, itu kan wajar Mas ya. Iya. 4 hari Om dari Indonesia sampai di tangan pembeli itu 4 hari. Ikan belum stres banget Mas. Aman sih. Tapi dikasih makan nggak sih Mas selama Nggak, di malah perjalanan? harus puasa. Kenapa? Karena kalau dia makan nanti dia buang kotoran. Oh, kalau dia buang kotoran nanti kondisi airnya nanti mengandung amonia. Nah, itu racun. Racun iso marai. Malah dia malah nggak, Puasanya berapa hari sebelum pengiriman? 1 hari cukup. Ini mau tak kirim besok, sekarang nggak makan. 24 jam. Waduh. Sabar ya, Bro. Kalau dia kalau nggak makan bisa bertahan lama Om, sebulan lebih bisa. Karena kan dia kan di alamnya kan dia kalau musim kemarau dia bakal masuk ke tanah dan dia nggak makan.
Belum lagi kalau asam lambung ya kan. Iya. Malah kena asam lambung. Oh, aslinya emang dia kalau anu Iya. kemarau ya? Kalau makanya sering kita nemu ya di YouTube tuh ada ikan-ikan yang diambil dari tanah. Ya. Dia melungker itu loh. Ya, itu ya jenisnya sama. Beda. Oh, beda. Itu tapi sistemnya kayak gitu sama. Dia masuk ke lumpur. Nah, jadi dia bisa survive bernafas di lumpur. Asalkan badannya basah, dia ngambil nafasnya dari ini nggak basah. Nah, ini kan patung. Oh iya. Ini patung. Ini laris ini Om. Laris juga ini. Iya. Ini jenis apa Mas? Kalau itu jenisnya Channa auranti. Oh, yang ini. Ya, oh iya sama auranti. Ini tapi spesifikasi untuk ikan kontes yang warnanya udah kayak gini. Ini tinggal di request Mas, dicat rada anu. Kita jualan ini juga. Oke Mas Ginan, seru sekali ya ngomong sama Mas Ginan ini. Di Ginan Aquatic banyak sekali pengalaman sebagai pengusaha yang awalnya hanya hobi, seneng. Nah hobi itu kalau diseriusin akan menghasilkan stick lover. Jadi stick lover kalau punya usaha apapun jangan diremehkan. Ikan Channa itu kan dulu banyak yang bilang ini kan pasti akan berakhir masanya, naiknya cepet, akan turunnya cepet. Ternyata sampai sekarang justru masih bertahan. Kayak Lohan. Lohan kan juga orang kira udah hilang, tapi masih ada beberapa yang masih kan. Kalau untuk penghobi dan orang yang benar-benar suka, jenis-jenis lain itu juga masih kayak cupang, arwana. Arwana kan emang dia udah stabil. Kalau arwana kan ikan termahal, tapi kalau ini kan baru tahu bahwa ada ikan yang harganya emang sampai ratusan juta untuk jenis Channa. Mas, sebelum kita closing, tips dan triksnya sebagai pengusaha ikan Channa khususnya, apa Mas? Ya harus punya ini dulu. Harus diputus dulu untuk meninggalkan nama? Oh enggak. Harus punya kecintaan dulu sama ininya. Cinta. Kalau untuk hobi ya, cinta lah ya. Harus benar-benar dengan hati sih kalau ini. Beda sama orang yang asal jualan. Kan banyak nih orang yang aji mumpung tuh banyak banget. Pandemi kemarin loh, orang banyak jual ikan 3 bulan kukut. Iya betul itu. Kalau orang yang cuman aji mumpung kayak gitu ya pasti cepet turunnya lagi juga. Tapi kalau kita pakai kecintaan ya pasti nanti hasil kualitasnya ikannya lebih bagus, penjualannya juga alhamdulillah kan nanti ngikut. Buktinya di Ginan Aquatic ini ribuan ikan terjual di setiap bulannya dengan harga yang variasi, ada yang 100, 200 sampai puluhan juta. Betul. Jadi harus mulai di awal dengan cinta Mas ya. Iya, kecintaan lah. Jangan takut rugi. Betul. Jangan takut ditipu. Iya, tapi harus hati-hati juga ya. Yang paling penting jangan sampai ditipu 2 kali dengan orang yang sama. Hampir 3 kali, pas ketiga kalinya aku sadar. Aku sadar pas ketiga kalinya. Apa-apa mah, namanya juga ini ya. Ini kali kehidupan. Betul. Yo anggap wae apa ya? Kita nyumbang lah. Diikhlasin aja. Ya walaupun nggak ikhlas sih. Iya. Ikhlas kan harus dipaksain Mas. Iya. Ikhlas kan udah dipaksain, udah dibiasakan kan. Nggak ada orang bilang ikhlas dia aku ikhlas, pasti nganggundel sih itu. Oh iya sih lama kok ikhlasnya mungkin setelah 1 tahun kan. Nah, akhirnya nerima tuh Mas. Oh iya, udah emang seperti itu mah gitu. Iya, nggak apa-apa. Itu ya, jangan modal kecil nggak masalah. Nggak karena 300.000 Gina ini mampu meraup omset hingga ratusan juta mungkin dan itu dalam jangka waktu yang tidak panjang loh Mas. Iya. 4 tahun itu sebentar loh Mas. 3 tahun malah. Iya, alhamdulillah. Serius. Lihat usaha apa sih yang 3 tahun bisa saklek, nggak banyak maksudnya. Ada sih berapa. Warung stick itu butuh berapa tahun untuk bisa bertahan dulu loh ya, bertahan. Akhirnya sekarang sampai itu kan perjuangannya Pak Jody dan manajemen tuh luar biasa. Kalau cuma ditipu tanya ke beliau. Nggak cuma puluhan, ratusan, miliar mungkin. Tapi memang itu tadi kuncinya adalah ikhlas. Ya seperti yang dirasakan oleh Mas Ginan. Matur nuwun Mas Ginan. Nggih, siap. Sudah sama-sama sudah mampir di Warung Speak, YouTube channelnya Warung Stick and Shake. Yap. Jangan lupa mampir ke Warung Stick and Shake. Nggih, siap. Diajak lah aku lah. Bos, diajak bro. Istri di mana? Istri di sini. Sini. Masih sering bolak-balik. Di sini kok kita stay di sini. Oh, katanya punya peternakan di Batang. Oh ya, pembesaran ada. Karena di sana kan kualitas airnya lebih bagus dari sini. Oh. Dari sini ya. Air tanahnya dari ya? sini ya. Air kan kita sana langsung dari mata air ngambilnya. Oh, bukan itu air mata. Matur nuwun Mas Ginan, terima kasih. Nanti kalau mau ngobrol sama Mas Ginan boleh tanya langsung ke Ginan Aquatic nggih. Banyak yang dijual, ada makanan, ada pelet, ada kelengkapan akuarium ya, komplit banget. Pokoknya kamu bisa beli yang satu paket seperti ini. Bisa. Ini buktinya juga kita laku satu paket kecuali akuariumnya ya. Iya. Tapi kalaupun mau sama akuarium ya kita layani. Bisa. Dan harganya lebih mahal, jelas lah. Tuku iwak tok karo akuarium lebih larang tuku komplit. Kalau akuarium. Iya. Cuman bisa dibicarakan mungkin yang harganya per biji itu mahal, kalau digabungin ya, kan jadi pasti lebih hemat. Mahal. Oh enggak. Oh, lebih hemat.
Lah kalau jadi kan ada orang jual mahal karena dia jual kualitas. Iya, betul. Gitu, Mas. Iya, karena kita itu ada tagline kita, Your Premium Chana Fish Shop. Nah, gitu. Kita Kalau punya masalah-masalah nggak usah pelihara cana. Nila super 3 bulan panen, Bro. Oke, demikian ngobrol bareng Mas Ginan bersama Ginan Aquatic. Jangan lupa untuk tunggu siapa nanti bintang tamu berikutnya. Mungkin bulan depan kita akan ngobrol dengan ikan cananya. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti jangan lupa like, share, and subscribe di akun YouTube-nya Warung Stick and Shake. Warung Speak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.